Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Dewan Juri serta moderator, sebelum saya membahas lebih lanjut mosi dalam perdebatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nafa Kamalia Izati sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah yang sangat menyetujui adanya mosi dengan asumsi dapat dilakukan. Dewan ini akan mengembangkan robot berbasis artificial intelligence atau AI yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal dalam hal penampilan, kepribadian, dan tingkah laku. Agar cakupan pembahasan mosi perdebatan kali ini tidak melebar dan tidak meluas, izinkan saya untuk memberikan definisi dari mosi tersebut. Definisi yang pertama yakni robot. Robot adalah jenis mesin otomatis yang dapat menjalankan tugas tertentu dengan sedikit atau tanpa campuran tangan manusia. Yang kedua yakni AI. AI adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, khususnya sistem komputer. Yang ketiga yakni orang terkasih. Orang terkasih adalah individu yang memiliki hubungan emosional yang kuat dengan seseorang seperti orang tua, pasangan, ataupun anggota keluarga dekat, ataupun orang teman yang sangat dekat. Saya akan memaparkan argumen-argumen yang memperkuat dan mempertegas bahwa saya berada di tim pemerintah. Ketika kehilangan orang terkasih seperti pasangan, orang tua, ataupun anak atau sahabat, tentu kesedihan mendalam dapat dirasakan seseorang. Berduka merupakan proses yang wajar saat kehilangan orang tersayang. Proses berduka pada setiap orang dapat berbeda-beda. Ada yang memilih menyendiri, berkumpul dengan teman-teman, melakukan hal baru, dan masih banyak lagi. Namun, tidak banyak juga ketika orang-orang mengalami masa kehilangan orang-orang terkasih, sering melakukan hal-hal buruk yang berdampak negatif, bahkan merusak mental seseorang yang telah ditinggalkan. Gangguan kesehatan mental maupun fisik merupakan suatu hal yang sangat lumrah terjadi kepada seseorang yang sedang berduka. Jika kesedihan tersebut terus berlarut-larut, bisa saja hal ini sebagai pertanda dari sindrom yang merupakan sindrom gangguan kesedihan yang berkepanjangan. Seseorang yang mengalami sindrom ini biasanya mengalami kesedihan secara mendalam, secara intensif selama lebih dari 12 bulan usai kematian seseorang atau orang yang dicintainya. Sedangkan hal tersebut hanya bisa diatasi dengan pertama, bercita dengan orang lain, kedua, mencari dukungan orang terdekat, ketiga, hindari pemicu kesedihan. Dengan mengembangkan AI yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal, hal ini sangat mendukung untuk mengatasi keterpurukan kesedihan yang dialami orang-orang yang telah ditinggalkan. Seperti yang telah saya sampaikan, ada 3 cara untuk mengatasinya. Salah satunya yakni hindari pemicu kesedihan. Hindari pemicu kesedihan ini dengan mengembangkan AI ini, tentunya orang-orang terkasih yang telah meninggal akan dihadirkan kembali ke dalam hidupnya, di mana hidup seseorang yang telah mengalami keterpurukan, mengalami hampa, atau bahkan dia merasa hanya warna hitam putih saja yang mendominasi hidupnya, akan membangkitkan kembali rasa hangat, cinta, kasih sayang, ataupun warna bagi hidup seseorang yang telah ditinggalkan. Menghadirkan orang terkasih yang telah meninggal dengan mengembangkan AI ini adalah langkah yang sangat tepat untuk diambil. Mengapa demikian? Hal ini akan menurunkan tingkat gangguan kesehatan mental kepada banyak orang, di mana orang-orang akan lebih hidup bahagia tanpa dibelenggu dengan rasa kesedihan, rasa keterpurukan selama hidupnya. Dengan hadirnya orang terkasih yang telah meninggal akan meningkatkan rasa aman, nyaman, dan terlindungi serta bahagia kepada orang-orang yang telah ditinggalkan. Meningkatkan suasana hati dan memberikan kebahagiaan tidak hanya dapat mengurangi rasa stres pada seseorang yang telah ditinggalkan. Selain mengobati rasa kehilangan, dengan mengembangkan AI yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal, hal ini akan menciptakan produktivitas dalam berkegiatan sehari-hari. Mengapa demikian? Mengapa saya sebutkan hal-hal tersebut? Karena dengan menghadirkan kembali orang-orang terkasih yang telah meninggal, kegiatan sehari-hari orang yang telah ditinggalkan tidak akan terganggu. Seringnya kehidupan orang yang mengalami duka atau bahkan cenderung akan cenderung berantakan dan tidak produktif. Dengan kembali menghadirkan orang-orang terkasih yang telah meninggal akan memberikan kehidupannya lebih produktif dan teratur, karena jika sosok ibu yang meninggal, ibu itu sosok ibu akan terus setiap saat memberikan kasih sayang, nasihat, dan memberikan peran sosok ibu kepada keluarganya. Maka dari itu, saya sangat menyetujui adanya mosi ini. Dengan mengembangkan AI untuk meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal merupakan langkah yang sangat tepat untuk diambil demi menyejahterakan serta meningkatkan kualitas hidup semua manusia
yang kedua yakni menurunkan resiko bunuh diri, dan yang ketiga menurunkan tingkat kesehatan gangguan mental seseorang. Maka dari itu saya akan tekankan sekali lagi bahwa saya berada di tim pemerintah yang sangat menyetujui adanya mosi ini, yakni mosi dengan asumsi yang dapat dilakukan. Dewan ini akan mengembangkan robot berbasis artificial intelligence atau AI yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal dalam hal berpenampilan, kegiatan, dan tingkah laku. Sekian, terima kasih.